Oke, jadi kita mulai. Nah, yang kita bahas, karena minggu lalu itu baru sampai, integral tertentu. Nah, di sini ada integral tak wajar. Ada beberapa soal yang akan kita bahas, sekitar 5 soal, semoga selesai. Oke, jika ada, tentukan nilai dari integral berikut. Oke, ada yang punya ide untuk mengerjakan soal ini? Jadi bentuknya itu dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kalian perhatikan, dia itu kalau ada tak hingga jelas menggunakan limit di sana. Sedangkan pada interval 0 sampai tak hingga itu, fungsinya terdefinisi dengan baik ya. Jadi tidak ada yang tidak terdefinisi. Hingga sekiranya nanti kita akan memunculkan ini, A menuju tak hingga terus integral 0 sampai A. E pangkat X dibagi dengan E pangkat 2X ditambah 3 dx. Oke. Nah, ini solusi. Oke, kira-kira dari semua metode yang kalian punya, metode apa yang akan kalian gunakan untuk menjawab soal berikut? Substitusi, Kak. Oke, substitusinya apa? Yang bawah tuh U sama dengan E pangkat 2X plus 3. Oke, U sama dengan misalkan, oke di sini kita tulis misalkan dulu. Ini bisa diperkecil sepertinya. Oke, bisa ya. Oke, di sini kita misalkan U itu sama dengan E pangkat 2X X-nya di atas ditambah 3. Nah, selanjutnya kita perlu mencari dx. Nah, pertama cari du dulu. Oke, kalau ruas kiri diturunkan, hasilnya du. Kalau ruas kanan yang diturunkan, hasilnya adalah ini diperoleh. Oke, ada yang tahu nilai du-nya berapa? Kalau E pangkat 2X diturunkan, jadi E pangkat 2X dikali 2 ya. P3-nya diturunkan jadi 0. Oke, dan oke. Nah, sehingga kita tulis dulu soalnya di sini, yaitu integral 0 sampai tak hingga E pangkat X dibagi dengan E pangkat 2X tambah 3. Oke. Nah, selanjutnya kalau pakai ini kita limitkan dulu. Nah, ada yang tahu ini kira-kira batasnya menjadi berapa saja? Permisi, Kak, kayaknya lebih enak U sama dengan E pangkat X deh. Oh, U sama dengan E pangkat X. Oke, lebih enak katanya E pangkat E. Oke, kenapa menurutmu kalau E pangkat 2X itu tidak begitu enak? Karena masih ada E-nya. Oke, karena nanti kalau kita nyari E pangkat, oke, kalau kita substitusi E pangkat, ini kan isi dx ya. Nah, berarti di sini kan dapatnya dx itu sama dengan du per 2E pangkat 2x. Oke. Nah, sehingga ini nanti akan menghasilkan E pangkat x dibagi U. Nah, nanti kalau ini dikalikan du per 2E pangkat 2x, ini tidak akan hilang. Jadi masih ada E pangkat x-nya. Sehingga kemungkinan jawabannya itu tidak nyaman untuk dikerjakan. Nah, oleh karena itu kita gunakan substitusi yang lain. Jadi kalau kalian nanti ujian, itu kalau kalian punya ide jangan dulu stop itu. Lakukan dulu. Nah, kalau kalian jadi ide itu akan lebih jelas apabila sudah kalian kerjakan. Nah, tadi kita tahu bahwa oh kira-kira tidak akan selesai nih gitu. Nah, ya udah kita ganti dia. Oke, U-nya E pangkat X gitu. Oke, didapat DU-nya oke, aku ubah dikit ya. Akar 3 E pangkat X. Oke, ada yang tahu kenapa aku pakai akar 3? Kan tadi sarannya itu sebenarnya E pangkat X ya. Ada yang tahu? Biar bisa dibikin sepertiga mungkin, ya. Biar nanti kalau di sini itu nanti bisa, kan ini jadinya nanti U E pangkat, oh salah ya. Kalau E pangkat 2X, oh ya seperakar 3 ya. Oke, E pangkat X dulu lah.
sebenarnya nanti di sini lebih enaknya itu adalah E pangkat X itu sama dengan akar 3 tan Y. Sebenarnya substitusi kalau kalian jadiin satu nanti kayak gini. Tapi kita coba menggunakan substitusi 2 kali. Kita E pangkat X dulu. Oke. Terus didapat. Oke, aku bagi 2. Misalkan aku kerjakan di sini, di sebelah kirinya. Nah, misalkan U sama dengan E pangkat X. Didapat DU sama dengan E pangkat X dx. Dan, nah di sini baru kita tulis integralnya. Integral 0 sampai hingga E pangkat X dibagi dengan E pangkat 2X tambah 3 dx. Ini sama dengan limit A-nya menuju tak hingga dari integral 0 sampai A, E pangkat X dibagi dengan E pangkat 2X tambah 3 dx. Nah, selanjutnya E pangkat 3, E pangkat X dx itu kan DU ya, berarti ini limit. Oke, batas bawahnya jadi berapa? Ada yang tahu? Kan kita menggunakan substitusi, jelas batas-batasnya berubah. Nah, ini hal yang paling sering dilupakan. Jadi setelah disubstitusi, mereka kebanyakan mahasiswa itu melupakan untuk merubah batasnya. Kalau batas bawah terhadap X 0, maka batas bawah terhadap U apa? Ada yang tahu? Satu, Oke, Kak. sebenarnya tinggal disubstitusi ya, X-nya sama dengan 0 ke sini. Oke. Nah, di sini 0. Kok 0? Tuh ya. Nah, kalau X-nya menuju tak hingga, kira-kira U-nya menuju kemana? Ke tak hingga juga ya. Oke, di sini A, terus A menuju tak hingga. Ini enggak masalah. Oke, terus E pangkat X dx itu jadi DU. Terus di bawahnya adalah U kuadrat tambah 3. Nah, sebenarnya di sini nanti kan pakai apa itu substitusi trigonometri. Nah, ada yang tahu substitusi trigonometrinya yang digunakan apa? Kalau bentuknya seperti ini? Ada yang tahu? Kalau misalnya 4 min U kuadrat, substitusi U-nya apa? Kalau di sini ada akar misalkan. Kalau bentuknya, misalkan bentuk di bawahnya itu akar 4 min U kuadrat. Substitusinya itu adalah 2 sin theta ya, atau 2 cos theta. Sedangkan kalau misalnya 3 terus ditambah U kuadrat, ini maka substitusi yang diambil adalah U sama dengan akar 3 tan theta. Oke, kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita substitusi U sama dengan tan theta, nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, terus 3-nya bisa dikeluarin. Dan kita punya identitas 1 tambah tan kuadrat theta. Seperti itu. Sehingga ini bisa disederhanakan nanti. Nah, di sini dipilih substitusi. Dimisalkan lagi, U-nya itu sama dengan, karena variabel X sudah digunakan, kita harus substitusi yang berbeda. Yaitu adalah U sama dengan akar 3 tan theta. Nah, ada yang tahu DU-nya berapa? Ada yang tahu kalau U sama dengan akar 3 tan theta? Ini akar 3-nya jelas tetap akar 3. Turunan dari tan apa? Ayo, turunan dari tan. Ini masih mudah. Kuadrat. Oke, sek kuadrat theta. Ini D theta ya. Nah, isi D theta-nya. Nah, selanjutnya akibatnya jadi dapat. Oke. Akibatnya integral dari ini isi limit A menuju tak hingga dari 1 sampai A terus DU per DU per U kuadrat tambah 3. Nah, ini sama dengan limit. Oh, limitnya masih ada. Masih sih, limit. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau misalkan U-nya menuju 1, theta-nya menuju berapa? Kan di sini batas bawah terhadap U 1 ya.
Berarti batas bawah terhadap theta berapa? Oke, di sini kalau misalnya 1 sama dengan akar 3 tan theta. Ada yang tahu tetanya berapa? Tan theta sudut yang istimewa nilainya adalah 1 seperakar 3 terus 0 seperakar 3 1 akar 3 terus tak hingga. Nah, yang berarti kan tan theta harus seperakar 3 ya. Nah, itu adalah pi per 6. Oke, kalian jangan menggunakan sudut dalam derajat. Gunakanlah sudut dalam radian ya. Nah, pertanyaan berikutnya kalau limit A-nya menuju tak hingga, berarti U-nya menuju tak hingga, kira-kira, jadi ini U kan sama dengan akar 3 tan theta. Kalau U-nya menuju tak hingga, kira-kira theta-nya menuju berapa? Ada yang tahu? Sembilan puluh. Oke, A-nya menuju pi per Per 2. 2 maksudnya. Oke, di sini negatif ya. Oke, karena kan kalau pi per 2 dari kanan, jadi kalau kita punya ini pi per 2, kalau dia didekati dari kiri, nilai tan theta-nya itu tak hingga. Sedangkan kalau didekati dari kanan, itu dia min tak hingga. Oke, benar nggak sih? Kayaknya putus deh di sana. Oke, benar ya. Karena kan tan di kuadran 2, dia itu dua nilai negatif. Nah, sehingga itu pi per 2 minus. Nah, sehingga di sini A. Oke, DU-nya kita ubah menjadi akar 3 tan theta. Oke, akar 3 sek kuadrat theta. D theta. Oke, terus di bawahnya kita ganti. U kuadrat berarti 3 tan kuadrat theta tambah 3. Oke, di sini aku sama dengannya agak ke sini. Terus limit. A-nya menuju pi per 2 itu negatif. Oke, integral pi per 2, pi per 6, terus A. Oke, nah akar 3 sek kuadrat theta itu sudah sederhana. Oke, ada yang tahu bentuk sederhana dari 3 tan kuadrat theta ditambah 3? Kan 3-nya bisa dikeluarkan, nanti tan kuadrat theta ditambah 1. Oke, ada yang tahu identitas tan kuadrat theta tambah 1 nilainya berapa? Tan kuadrat theta. Ya, jadi ini hasilnya adalah 3 sek kuadrat theta. Ini D theta. Oke, terus ini di cancel. Berarti ini 1 per akar 3. Oke, limit A menuju pi per 2 negatif. Terus integral. Oke, terus kita langsung integralkan saja. Oke, akar 3 per 3 itu kan seperakar 3. Nah, itu bisa dikeluarkan. Karena dia berupa suatu bilangan real gitu. Bukan suatu fungsi. Fungsi sih. Cuman dia itu konstan ya. Kalau konstan bisa dikeluarkan. Nah, berarti ini nilainya theta ya kalau diintegralkan. Terus di sini pi per 6, sini A. Nah, ini langsung kalian bisa cari hasilnya. Yaitu kalau A itu dia nilainya pi per 2, ini pi per 6. Nah, kita sederhanakan. Nah, pi per 2 kurang pi per 6, itu nilainya adalah 2 pi per 6 ya. Berarti ini seperakar 3, ini 2 pi per 6. Nah, kalau disederhanakan adalah pi per 3 akar 3. Oke, untuk soal nomor pertama, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika tidak, kita lihat solusi resminya. Oke, kalau solusi resminya, di sini aku langsung substitusinya sekali aja ya. E pangkat X sama dengan akar 3 tan Y. Sehingga nanti E pangkat X dx itu sama dengan akar 3 sek kuadrat Y dy. Nah, sehingga nanti kan ini itu bisa diganti di sini. Oke, nah sama juga sebenarnya nanti menggunakan limit. A-nya sama menuju pi per 2, itu perlu isi negatifnya. Terus disederhanakan sama persis, terus hasilnya. Oke,
Di sini bentuknya bisa disederhanakan, jadi akar 3pi per 9 ya, sama persis. Oke. Nah, kita next ke soal berikutnya. Jika ada, tentukan nilai integral dari, oke, kalau kalian perhatikan, ln X itu tidak terdefinisi di 0. Oke, karena kita tidak punya ln 0 ya, ln 0 itu tidak ada. Padahal domainnya itu harusnya 0,1, tertutup semua. Terus 1 per akar X juga tidak terdefinisi di 0. Oke, jadi satu-satunya titik di interval tertutup 0,1 yang tidak terdefinisi yaitu 0 saja. Nah, berarti kita perlu melimitkannya sekali. Oke, ada yang punya ide kira-kira metode apa yang kita gunakan di sini? Oke, ada yang punya ide? Jadi kita Parsialkan karena malas ngeliat lah aja. bisa diulang? Diparsialkan. Parsialnya bagaimana? Yang diturunkan itu jadi U-nya itu ln X, yang seakan-akan diintegralkan akar X. Oke, berarti kalian kalau soal kayak gini boleh nyari integral tak tentunya dulu atau enggak? Atau langsung harus nyari integral tentunya kalau diajarkan sama dosen? Boleh tak tentunya dulu. Apa? Boleh tak tentunya dulu. Oh, nyari tak tentunya dulu boleh ya? Karena tergantung dosen ya. Karena kalau integral tak tentu nanti kadang kan waktu ini kayak akar X kuadrat kan itu bisa saja jadi X, bisa saja jadi min X ya. Nah, ini yang berbahaya kalau pakai dari integral tentu pakai integral tak tentu. Oke, sekarang kita coba selesaikan dengan menggunakan integral tak tentu dulu. Oke, diperhatikan. Oke, integral dari ln X dibagi dengan akar X to dx. Nah, ini sama dengan integral ln X turunan dari akar X. Oke. Nah, turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X. Nah, sedangkan di sini harus ada akar X saja. Sehingga kita cukup kalikan dia dengan 2. Oke, ada yang tidak paham proses ini sebelum dilanjutkan? Jadi kalau kalian nanti turunkan akar X, itu kan nilainya adalah 1/2 akar X dx ya. Nah, sehingga biar tidak merubah nilainya, ini dikalikan 2. Sehingga kan nanti bisa di-cancel. Seperti itu. Nah, selanjutnya dengan menggunakan parsial, kita peroleh ini adalah 2 ln, 2 akar X ln X ya. Dikurangi integral, jadi 2 integral akar X d ln X gitu. Oke, d ln X itu seper X ya, turunan berarti per X ini dx. Oke. Nah, terus dengan cara yang sama dikurangi. Nah, 2 akar X per X itu adalah seper akar X. Nah, integral dari seper akar X yaitu adalah akar X dikali 4 ditambah C. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, secara penulisan kalian perhatikan cara nulis dosen kalian ya. Karena setiap dosen cara nulisnya juga berbeda-beda. Pastikan bahwa cara kalian itu diterima oleh dosen kalian. Oke, selanjutnya. Didapat oke, limit. Oke, kita integralkan dulu 0 sampai. Oke, aku tulisnya di kanan saja. Berarti integral 0 sampai 1 ln X per akar X dx itu sama dengan limit A menuju 0. Oke. Terus hasilnya adalah 2 akar X dilenkan dengan
X terus dikurangi dengan 4 akar X. Terus ini adalah 0 sampai A sampai 1. Oke. Terus kita substitusi 1 terlebih dahulu. Nah, 2 akar 1 itu 2, terus dikalikan 1 itu 0, dikurangi 4 akar 1. Berarti minus 4 ya. Oke. Terus A-nya ditulis dikurangi limit A menuju 0. Nah, di sini kalau kita substitusi A-nya, ini 2 akar A, ln A dikurangi 4 akar A. Oke, 4 akar A itu nilainya adalah 0. Enggak, tidak masalah. Oke, ini minus limit A menuju 0 dari 2 akar A ln A. Oke, nah ada yang tahu kira-kira bagaimana cara mengerjakan ini? Dua akar A ln A, kira-kira ada yang punya ide? Karena tak tentu dijadikan semacam dalam bentuk pecahan mungkin biar bisa pakai L'Hopital. Oke, biar bisa pakai L'Hopital, kita harus merubahnya ke dalam bentuk tahingga per tahingga, 0 per 0, atau dan lain sebagainya. Oke, bentuk tak tentunya yang digunakan yang mana? Sepertinya ln A per 1 per akar duanya Oke. dipakai juga. Oke, duanya dikeluarkan saja ya. Terus per akar A seperti ini. Iya, tahingga Ya. per tahingga. Oke, kalau kita lihat ln A, kalau A-nya menuju 0 dia min tahingga. Terus kalau seper akar A, oke di sini 0-nya positif ya. Karena kan intervalnya itu 0,1. Oke, berbeda kalau intervalnya min 1,0. Nanti 0-nya itu negatif dia. Oke, kalau kayak gini 0-nya positif karena yang digunakan itu ini terbuka jadinya. Jadi karena integral di suatu titik, misalkan kalian punya AA, fx dx itu nilainya pasti 0. Jadi dianggap kalau integral di suatu titik pasti nilainya 0. Oke. Nah, sehingga ini 0-nya harusnya positif ya. Positif, 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 positif. Oke, terus kita ingin menggunakan L'Hopital. Min 4, min 2, LH. Jadi kalian tulis LH, limit A menuju 0 positif. Nah, turunan yang di atas apa? Seper A ya. Per A. Nah, yang di bawah yang agak rumit. 1 per akar A diturunkan jadi apa? Kan Min ini setengah. pangkat min setengah ya. Berarti A, kok A? Berarti min setengah. A pangkat min 3/2 ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk berikut. Yaitu adalah min 4 minus 2. Nah, kalau ini disederhanakan, kan ini adalah A pangkat 3/2 dibagi dengan A ya. Nah, itu hasilnya adalah akar A. Nah, akar A, kalau A-nya menuju 0 positif, dia 0. Nah, di sini langsung hasilnya saja, yaitu minus 4. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan untuk soal nomor 2 ini? Bisa dipahami atau tidak? Bisa Untuk soal dipahami, nomor Kak. 2. Oke, bisa ya. Untuk beberapa dosen itu kadang mereka melarang menggunakan ini ya. Jadi kalian di sini harus tetap ada batas-batasnya. Oke, jadi kalian langsung mengerjakannya dalam satu baris. Itu tergantung dosen. Nah, kalau aku sendiri di jawaban resmi, oke itu langsung dikerjakan, tetapi menggunakan substitusi dulu. Oke, jadi jawabannya sama ya. Kalau kita substitusi X itu sama dengan Y kuadrat, jadi kenapa boleh Y kuadrat? Karena X-nya itu bernilai positif. Nah, tapi Y-nya itu mulainya nanti bukan dari, sebenarnya kalian bisa milih dari 0 sampai min 1 ya, tidak masalah. Nah, tapi di sini aku milihnya dari 0 sampai 1 tetap.
Oke. Nah, terus nanti kalian punya 2 ln Y dibagi Y, 2Y. Nah, integral ln itu sudah kita punya ya. Integral ln itu oke, di sini ada kesalahan variabel. Sini seharusnya Y, di sini juga Y. Terus tinggal disubstitusi aja. Nanti dapat limitnya. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah min 4 sama. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, kalau kita perhatikan 1 plus X kuadrat dikuadratkan, itu pasti nilainya lebih dari sama dengan 1, sehingga dia terdefinisi untuk domain 0, minta hingga, 0 ya, minta hingganya terbuka. Oke, terus X arcus tan X. Oke, masih bisa seperti. Oke, di mana dia bentuk tak wajarnya? Oke, jelas karena minta hingga, jelas dia tak wajarnya di minta hingganya. Oke, kira-kira ini UAS tahun 2020. Oke, soal UAS ya, bukan soal UTS. Tapi materinya itu sama, karena waktu UAS 2020 materinya itu tertinggal karena baru awal-awal pandemi. Jadi materi UTS itu seharusnya selesai di UTS, tapi selesainya malah di UAS. Oke, ada yang punya ide untuk soal nomor ini? X arcus tan X 1 tambah X kuadrat dikuadratkan. Oke, kira-kira kalian langsung nemu nggak? Kira-kira metode apa yang digunakan? Oke, jelas parsial tidak ya. Kalau menurutku tidak ada bagian yang mudah diintegralkan di sini. Ya, X-nya mudah diintegralkan. Hanya saja kalau X-nya diintegralkan, arcus tan X dibagi 1 tambah X kuadrat dikuadratkan itu harus diturunkan. Nah, itu tidak mudah. Oke, ada yang punya ide kira-kira pakai apa? Oke, kita di sini substitusi karena ada arcus tan X, jelas substitusinya itu Y sama dengan arcus tan X. Kalau Y sama dengan arcus tan X, nilai X-nya itu berapa? Ada yang tahu kalau Y sama dengan arcus tan X, X itu sama dengan berapa? Oke, arcus tan itu tan inverse ya. Y itu tan inverse X. Nah, selanjutnya karena ini fungsi inverse, berarti kan menurut kita punya X sama dengan F inverse Y, itu jika dan hanya jika Y itu sama dengan Fx, kayak gitu. Ini definisi ya. Nah, berdasarkan definisi inverse, berarti haruslah ini X sama dengan tan Y. Oke, nah berarti kita substitusi X sama dengan tan Y. Oke, nah di sini kita tulis, misalkan X itu sama dengan tan Y. Jadi dapat dx-nya itu sama dengan sek kuadrat Y dy. Oke. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dan integral dari minta hingga sampai 0 X arcus tan X terus dibagi dengan 1 tambah X kuadrat dikuadratkan dx itu sama dengan integral. Oke, kita limitkan dulu. Di sini limit A-nya menuju tahingga, A-nya menuju min tahingga. Oke, menuju tahingga saja boleh sebenarnya. Menuju min tahingga aja ya. Oke, kalau dia menuju tahingga berarti nanti di sininya min A. Kalau dia menuju tahingga, min tahingga berarti dia A saja. Oke. Nah, di sini 0. Terus di sini ada X arcus tan X dibagi dengan 1 tambah X kuadrat. Oke, nah selanjutnya kita coba sederhanakan.
Nah, limit A-nya menuju min tak hingga. Nah, di sini kan kita menggunakan substitusi ya. Kita ingin merubah batasnya terhadap X menjadi batasnya terhadap Y. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Oke, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ada yang tahu? Berarti kan X sama dengan tan Y. Kalau X-nya 0, oke, Y-nya berapa? Tak hingga. Y-nya? Oke, jadi Y-nya kalian 0. ya Y-nya 0. Kalian perlu pahami juga beberapa fungsi berikut. Jadi karena di sini berhubungan dengan inverse, berarti kan fungsinya harus bijektif ya, agar dia memiliki inverse. Di sini fungsi sin X itu domainnya itu oke, ada yang tahu domain sin X dari berapa sampai berapa agar dia punya inverse? Oke, agar dia punya inverse, dia dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Nah, ini dia nilainya adalah min 1 sampai 1. Terus kalau cos X, itu dia dari 0 sampai dari 0 sampai cos X. Dari 0 sampai pi. Oke, benar. Ini nilainya 0, min 1 sampai 1. Kalau tan X, ada yang tahu domain tan X dari berapa sampai berapa? Oke, nah seingatku tan X itu domainnya agar dia memiliki inverse yaitu dari 0 sampai pi. Jadi ini min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Tunggu dulu. Nanti ini A-nya menuju min pi per 2 sih. Tunggu bentar ya. Pi per 2. Ini positif, terus ini negatif. Oke, tunggu bentar. Aku matiin fungsi inverse dari tan. Oke. Oke, ada yang tahu fungsi tan arkes tan itu domainnya dari hasilnya dari berapa sampai berapa? Oke, di sini ya sudah ada. Jadi kalau tangen inverse Kan itu, bukannya sama seperti sin ya, Mas, dari min pi per 2 sampai pi per 2 juga. oke, di sini ada salah ya. Rupanya tan itu rupanya dari min pi per 2. Jadi min pi per 2 sampai pi per 2 domainnya. Jadi bukan 0 sampai pi ya, jadi berbeda dia. Nah, kenapa penting ini? Karena apabila kalian punya arkes tan X itu sama arkes tan di sini itu min tak hingga, oke, sebenarnya kita bisa saja menggunakan yaitu adalah pi per 2 positif. Jadi kalau kalian perhatikan fungsi tan, nah dia kan mula-mula tan 0 seperti ini. Terus dia naik. Terus dari sini kan di bawah dia. Jadi pada saat mendekati pi per 2 dari kanan, nilai tan itu dia min tak hingga. Oke, sedangkan kita tahu juga bahwa min pi per 2 didekati dari kanan
Itu juga, jadi kalau kita di sini punya min pi per 2, oke. Nah, di sini dia juga menuju min tak hingga begitu. Nah, sehingga penting sekali kalian mengetahui domain suatu fungsi. Oke, nah di sini domainnya sudah diklarifikasi dan aku sudah melihat di internet juga. Domainnya adalah min pi per 2. Oke, sehingga kalau kalian bisa lihat di sini ini nilainya selalu min, terus ini nilainya selalu min juga karena min tak hingga sampai 0. Oke, terus di sini nilainya adalah positif. Berarti hasil integral min kali min kan plus ya. Terus di bawahnya plus. Nah, sehingga hasil integralnya haruslah positif. Oke, jadi itu untuk mengecek aja nanti kalau misalnya kalian dapat hasil integralnya negatif berarti salah. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita limitkan, oke, di sini 0 batas atasnya, batas bawahnya jadinya berapa? Kalau x-nya menuju min tak hingga, arcus tan min tak hingga berapa? Menurut yang tadi aku jelasin. Minus pi per 2 dari kanan. Oke, bisa dipahami dulu kenapa min pi per 2 dari kanan bukan pi per 2 dari kanan. Kan nilainya bisa ini ya. Tapi kalau dia trigonometri, domainnya itu yang digunakan ini. Dan min pi per 2 dari kanan itu dia termuat di sini. Sedangkan pi per 2 dari kanan tidak termuat. Jadi ini min pi per 2, terus ini pi per 2. Nah, pi per 2 dari kanan itu berada di sini, di persekitarannya ini. Sedangkan min pi per 2 dari kanan itu berada di sini. Sehingga dia masih merupakan domain dari fungsinya. Oke. Nah, dari hal tersebut kita gunakan ini. Oke, di sini harusnya A, terus A-nya menuju min pi per 2 dari kanan. Oke. Terus X-nya diubah jadi tan Y. Terus arcus tan X itu kan berarti Y ya. Terus dibagi dengan 1 tambah tan kuadrat, 1 tambah tan kuadrat. Ini 1 tambah tan kuadrat Y, dikuadratkan. Terus dx-nya diganti sama sek kuadrat Y. Oke, nah selanjutnya kita coba sederhanakan. Jadi limit A-nya menuju min pi per 2, terus integral A sampai 0, terus tan Y dikali Y, terus dibagi dengan. Oke, 1 tambah tan kuadrat, kita sudah tahu nilainya tadi yaitu sek kuadrat. Oke, terus dipangkatkan 2. Nah, ini kan sek kuadrat, terus dipangkatkan 2. Nah, di sini ada sek kuadrat juga. Nah, berarti sek kuadrat per sek pangkat 4. Nah, jadinya di bawahnya itu sek kuadrat Y. Di sini dy. Oke, ada yang tahu kira-kira bagaimana cara selanjutnya? Setelah ketemu bentuk ini? Mungkin sedikit dirapikan dulu itu. Dapatnya nanti sin Y cos Y. Oke, jadi kita pilih tan Y itu kita rubah jadi sin per cos, sek itu per cos kuadrat. Seperti itu. Sehingga nanti kita peroleh ini A-nya menuju min pi per 2 dari kanan. Terus ini integral A sampai 0. Nah, tan itu kan sin per cos ya. Terus ini dikalikan Y. Sek itu seper cos, berarti ini cos kuadrat. Nah, ini jadinya sin Y. Kalau disederhanakan jadi sin Y, cos Y dikali Y, dy. Oke, ada yang tahu kira-kira berikutnya kita apakan? Ada Y, sin Y, cos Y. Mau kayak di bawah parsial gitu sih biar Y-nya hilang, dan sin Y cos Y kan setengahnya sin 2Y. Oke, jadi kita punya identitas sin Y cos Y itu sama dengan setengah sin 2Y. Jadi kan sin 2Y itu sama dengan 2 sin Y cos Y. Nah, dari identitas ini kita peroleh sin Y cos Y itu sama dengan setengah sin 2Y. Ini A menuju min
pi per 2 dari kanan. Oke, ini setengah integral. Y, di sini A, di sini 0. Terus di sini adalah tunggu dulu ya. Ini sin 2Y. Oke, sebenarnya kalian di sini bisa pakai integral kompleks. Jadi karena ini kalian bisa pandang sebagai ln Y, ln Y. Terus sin 2Y itu kalian bisa pandang sebagai imajiner dari E pangkat 2YI. Terus ini kan sama dengan imajiner dari E pangkat ln Y ditambah 2YI. Terus kalian nanti integralkan. Bisa. Tapi sepertinya sulit ya, karena ini kecuali di sini E pangkat Y. Kecuali di sini E pangkat 2Y, nanti itu bisa lebih mudah pakai integral kompleks. Tapi jelas kalian tidak bisa menggunakannya karena kalian mahasiswa yang semester 2. Oke. Nah, di sini kita ingin memparsial si sin 2Y, sin 2Y. Nah, kalian bisa tulis seperti ini. Oke, limit A menuju min pi per 2 setengah. Oke, nah di sini kita coba langsung cari hasilnya. Nah, di sini kalian bisa tulis sebagai, aku tulis di sini aja, dan masih orek-orek ya, masih orek-orek. Nah, di sini integral dari Y, D, cos 2Y. Oke, di sini ada min setengahnya. Oke, min setengahnya. Karena kan turunan cos 2Y itu adalah min sin 2Y dikali 2. Sehingga biar tidak merubahnya ada min setengahnya. Sehingga ini kalau diparsialkan min setengah, terus Y, cos 2Y, ditambah setengah integral cos 2Y dy. Nah, ini kalau diintegralkan lagi, cos 2Y itu integralnya adalah sin 2Y dikali setengah. Berarti ini seperempat sin 2Y. Seperti itu. Oke, nah dari hasil ini kita coba langsung gunakan. Oke, ini adalah minus setengah Y cos 2Y ditambah seperempat sin 2Y. Oke, terus di sini adalah 0, di sini A. Oke, apakah dari kalian setuju atau kira-kira ada yang salah di sini? Oke, kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa turunkan ya. Kalau misalnya kita turunkan ini menggunakan turunan perkalian, ini min setengah cos 2Y, terus dikurangi setengah Y, terus turunan cos 2Y itu sin, sini tambah sin 2Y, terus turunan seperempat sin 2Y itu adalah setengah cos 2Y. Nah, ini kan bakal hilang. Nah, jadilah nanti hasilnya ini. Oke. Oke, ini dikali 2 lagi ya, karena turunan si cos. Oke. Nah, jadi integralnya itu benar. Jadi kita bisa paham bahwa integralnya ini sudah benar. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita tinggal mensubstitusinya. Oke, karena di sini trigonometrinya terdefinisi pada min pi per 2, ya udah kita tinggal substitusi 0 sama min pi per 2. Ini setengah. Nah, kalau kita substitusikan 0, min setengah Y cos 2Y itu 0. Terus sin seperempat sin 2Y juga 0. Nah, berikutnya berarti kita kurangi dia dengan mensubstitusi Y-nya itu min pi per 2. Berarti minus. Oke, berarti di sini ada minusnya di depan. Terus kalau kita substitusi min pi per 2, sini minus setengah, terus min pi per 2, terus cos 2Y. Nah, cos 2Y itu artinya cos min pi. Oke, terus ditambah dengan seperempat sin 2Y. Sin min pi. Oke.
Nah, terus ini nilainya 0. Terus ini min itu plus, berarti ini 1/4. Cos min pi itu nilainya adalah min 1. Sehingga ini dikali pi per 2. Ini pi per 8. Oke, selanjutnya bagian yang ini kita hapus saja. Terus kita tulis di sini. Terus pi per 8. Oke, biar tidak terlalu ruwet. Oke, ada yang ditanyakan untuk soal ini? Kalian bisa pahami untuk penjelasannya? Atau ada yang ditanyakan dulu? Oke, jadi mungkin aku jelaskan ulang beberapa langkahnya. Jadi di sini kita lihat dulu fungsinya. Ada bentuk arcus tan X. Oke, di sini kita langsung berpikiran bahwa kita menggunakan substitusi arcus tan X itu sama dengan Y. Nah, berdasarkan definisi fungsi inverse, maka berlaku X sama dengan tan Y. Nah, sehingga dx sama dengan sek kuadrat Y dy. Nah, selanjutnya kita tinggal integralkan. Oke. Nah, di sini kalian harus paham bahwa domain dari trigonometri itu dibatasi. Jadi kan sebenarnya domain dari trigonometri itu mula-mula itu dari min tahingga sampai tahingga. Namun karena kita memerlukan fungsi inverse-nya, agar inverse-nya itu eksis, maka kan harus bijektif. Nah, maka domainnya itu dibatasi. Jadi dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, oleh karena itu diperolehlah A-nya itu mendekati min pi per 2 positif. Oke, bukan pi per 2 positif. Gitu. Jadi itu perlu dibedakan. Oke. Nah, ini solusi resminya. Oke, A/4 cos 2A. Oke, caranya sama persis. Tidak berbeda jauh ya. Oke, terus jawabannya pi per 8 juga. Oke, next. Oke, ini UAS 2018 dan ini juga UAS 2017. Oke, karena integralnya masih tak tentu di sini. Oke, ada yang punya ide untuk soal nomor ini? Oke, jelas dia tidak terdefinisi di 0, karena 1 per akar X itu nanti tidak terdefinisi di 0. Di tahingga juga dia tidak terdefinisi. Di tahingga juga perlu menggunakan limit. Nah, 1 plus X itu pasti bernilai positif ya. Ini pasti lebih dari sama dengan 1. Karena X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, sehingga yang perlu diwaspadai itu hanya di 0 dan tahingga. Oke, kalian boleh menggunakan ini nggak? Limit A menuju 0, limit B menuju tahingga, integral AB. Ini diperbolehkan atau tidak oleh dosen kalian? Sejauh ini enggak, maka itu sih dipisah. Itu jadi limit A sampai 1 gitu mungkin. A sampai 1 tambah limit, terus ini B-nya menuju tahingga, integral 1 sampai B gitu. Iya. Oke. Kenapa nggak boleh digabung? Kan pertanyaannya kenapa nggak boleh digabung? Memang kalau misalnya aku gabung ini ada aturan aljabar yang disalahkan? Ada nggak aturan aljabar yang aku langgar di sana? Oke, kan kita punya juga limit X, Y menuju 1,1 ya. Kan kita punya integral di limit di R2. Di X-nya menuju 1, Y-nya menuju 1 gitu. Oke. Sebenarnya tidak ada, kalau menurutku itu sebenarnya tidak ada bentuk aljabar yang dilanggar. Cuman karena dosen kalian mengajarkan untuk dipecah, ya udah kita pecah saja. Oke, seharusnya waktu di kelas itu kalian bertanya. Hal-hal seperti itu cobalah tanyakan pada dosen kalian. Kenapa tidak boleh? Gitu. Oke, hal-hal random seperti itu biasanya yang menarik untuk dibahas di kelas. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum kita bahas soal ini?
Oke, jika tidak ada, mari kita bahas. Oke, pertama kita coba memikirkan solusinya kira-kira menggunakan apa. Oke, ada yang tahu kira-kira menggunakan apa untuk soal nomor ini? Karena di kunci jawabannya sepertinya pendek. Coba substitusi mungkin nggak apa? Substitusi Y sama dengan akar X gitu. Y sama dengan akar X. Oke. Jadi kita coba selesaikan menggunakan integral tak tentu dulu ya. Misalkan karena kalian bilang diperbolehkan, ya udah kita gunakan saja. Y sama dengan akar X. Oke. Didapat dy sama dengan aku lebih suka ini ya, x sama dengan y kuadrat. Oh jangan deh, y sama dengan akar x. Oke, didapat dy sama dengan 1/2 akar x dx. Oke, ini ekuivalen juga mengatakan bahwa ini juga sebenarnya kalian bisa mengatakan seperti ini. Oke, yaitu adalah 2dy itu sama dengan 1/akar x dx. Kenapa aku rubah ke sini? Karena kita punya akar x 1/akar x dx, sehingga lebih mudah untuk menggunakannya. Oke, nah berikutnya kita dan di sini pakai konjungsi dan, terus integral y1/akar x 1 tambah x dx. Oke, ada yang tahu ini sama dengan berapa? Oke, 1/akar x dx itu 2dy ya. Terus 1 tambah x diganti dengan 1 tambah y kuadrat. Wah, di sini muncul 1 tambah y kuadrat nih. Kira-kira substitusi yang digunakan apa? Y-nya jadi tangan. Y sama, misalkan, Berarti Y juga sama bisa dengan, langsung kan? tangan gitu mas. Apa? Maksudnya kan antiderivatifnya 1/1 plus y kuadrat itu artangan. Oh ya, benar. Ngapain aku misalkan ya lagi? Oke, kita sudah punya ini. Berarti ini 2, terus arkestan Y. Oke, itu plus C. Nah, karena di sini integralnya tak tentu, ingat plus C-nya. Jangan sampai dikurangi nilainya. Oke, akibatnya diperoleh Oke, yang aku bingung kenapa kita harus mecahnya jadi seperti ini. Padahal kan nanti satunya pasti di-cancel ya. Kan dia pasti ada gitu loh. Gitu. Kenapa harus dipecah sehingga memperpanjang proses penulisan. Oke. Tapi dulu waktu aku ujian, aku pakai gitu sih. Aku dulu waktu ujian itu pakai kayak gini. Limit A menuju, terus limit B menuju, terus integral AB. Karena waktu itu aku tidak begitu mendengarkan dosenku itu diperbolehkan aku atau tidak. Terus aku berpikirnya kayak gini, oke, aturan aljabar sepertinya tidak ada yang dilanggar. Sehingga aku tinggal gunakan saja. Oke, tapi karena menurut kalian itu tidak, oke, kita gunakan cara kalian. Ini 0, terus ini tahingga 1/akar x 1 tambah x dx. Oke. Nah, terus kita gunakan limit di sini. Limit C sama dengannya mungkin di sini. Limit A-nya menuju 0, 0 sampai 1 ya, A sampai 1. 1/akar x 1 tambah x dx. Terus ditambah integral. Oke. Nah, terus di sini 0 sampai 1 sampai B. B-nya belum ada, ditambah limit B dulu. B menuju tahingga dari integral 1 sampai B, 1 dibagi dengan akar X
1 plus X. Nah, tadi kita sudah mencari integral tak tentunya. Ini limit menuju 0 dari 2 arkestan Y. Y-nya itu akar X, berarti ini akar X ya. Oke, ini 2 arkestan akar X plus C. Oke, ini arkestan akar X plus C dari 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, berikutnya tambah limit B-nya menuju tak hingga. Terus di sini adalah sama juga 2 arkestan akar X dari 1 sampai B. Nah, kita gunakan di sini A-nya ya. Mana A-nya? A-nya di bawah. Oke, berarti kan kita substitusi 1 dulu ya. 2 arkestan 1 berapa? Pi per 4. Oke, pi per 4. Nah, karena di A ada 2, berarti pi per 2 ya. Karena dikali 2 maksudnya. Oke, terus dikurangi. Nah, arkestan akar A, A-nya menuju 0. Berarti kan arkestan 0 ya. Arkestan 0 itu 0. Ditambah, nah B-nya menuju tak hingga. Oke, berarti 2 arkestan akar B, B-nya menuju tak hingga. Berarti kan akar X menuju tak hingga, akar B juga menuju tak hingga ya. Nah, itu merupakan 2 kali pi per 2. Tuh. Atau pi per 2 langsung boleh. Terus ini dikurangi pi per 4. Pasti jelas. Karena ini harus, oke ini pi per 2 ya maksudnya. Ya, ini adalah pi. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dahulu untuk soal ini? Oke, dari kalian bisa dipahami? Kita lihat kuncinya coba dulu. Wah, di sini aku malah aneh-aneh aku milih substitusinya, yaitu X sama dengan tan kuadrat Y. Sehingga dx sama dengan 2 tan Y sek kuadrat Y. Oke, terus oke. Yang penting sama hasilnya, yaitu pi. Itu tidak masalah. Karena aku lupa bahwa integral 1 per 1 tambah X kuadrat itu bisa diintegralkan langsung. Oke, dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, kita absen dulu. Tunggu dulu aku nyari. Oke, aku nyari link-nya dulu. Nah, kalian silakan absen dulu. Ini link-nya sudah aku kirim di chat ya. Oke, ini soal terakhir sebelum ke soal request soal ujian ya. Tentukan nilai dari integral E pangkat X, E pangkat min X. Ada yang tahu kira-kira idenya seperti apa? Ada X, ada E pangkat min X. Oke, ini sebenarnya mudah diintegralkan ya. Terus ini mudah diturunkan. Jadi kalau E pangkat min X, kalau diintegralkan ya udah minus E pangkat min X. Diintegralkan lagi jadi E pangkat X. Seperti itu. Oke. Nah, cara yang lain adalah kalian deretkan Tyler. Jadi kan bisa seharusnya. Cuman aku nggak yakin mudahnya. Oke. Oke, kita coba menyelesaikannya dengan cara parsial. Pertama kita selesaikan dulu integral tak tentunya. Diperhatikan integral x e pangkat min x dx itu sama dengan integral x
D E pangkat min X. Nah, karena turunan dari E pangkat min X itu ada minnya, biar tidak merubah nilainya, kita isi min di depannya ini. Sehingga ini nilainya adalah minus X, E pangkat min X ditambah integral E pangkat min X dx. Sehingga ini nilainya adalah minus X, E pangkat min X ditambah, pokok ditambah dikurang, E pangkat minus X ditambah C. Oke, untuk proses ini bisa dipahami tidak? Ada yang tidak paham nggak? Pahamkah kalian semua langkahnya gitu? Karena kan kalau dosen pakai permisalan UV ya, kayaknya dosennya memisalkan DU itu sama dengan E pangkat min X dx terus dicari U-nya. Kayaknya kayak gitu dosennya. Ya, kalau tidak salah seperti itu ya. Atau Kak Wawan pakai penulisan yang berbeda? Oke, pertanyaannya aku sederhanakan antara jawabannya ya atau tidak ya. Jadi tolong dijawab, apakah Kak Wawan itu menggunakan permisalan ini atau Iya, langsung Kak. menggunakan ini? Biasanya DV sama dengan itu. DV sama dengan E pangkat min X dx. Iya, Terus U-nya itu X kayak gitu. iya, Kak. Oh ya, sama aja sih maksudku. Oke. Nah, pertanyaannya kalau ditulis dalam bentuk kayak gini, yang aku tulis ini kalian paham nggak? Gini. Cukup jelas sih, Kak. Oke, cukup jelas ya. Awan Karena juga sebenarnya nggak mempermasalahkan ini sih, Mas. Asal oke, masih nyambung aja. oke. Nah, kalau Kak Wawan itu lebih fleksibel ya. Iya, Jadi tidak mempermasalahkan cara-caranya. Yang penting secara operasi aljabarnya itu benar ya. Ya, jangan sampai kalian misalnya nulis kayak gini. Limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 0 per 0. Nah, ini tidak boleh ya kayak gitu. Karena dulu ada terus ada yang nulis kayak gini, karena hasilnya 0 per 0, maka dengan menggunakan L'Hopital didapat itu. Nah, penulisan yang salah itu yang ini. Oke, karena kalian sudah mengklaim bahwa nilainya ini itu tidak ada. Padahal ini nilai limit, bukan nilai fungsi. Gitu. Jadi ini penulisan yang salah. Jadi selama penulisannya itu benar, tidak melanggar aturan aljabar, itu tidak masalah ya. Nah, di sini setelah kita peroleh hasil yang tadi itu, kita cari hasilnya dan integral 0 sampai tak hingga. Nah, karena ini ada polinomial X, nah itu terdefinisi jelas pada 0 tak hingga. E pangkat min X juga terdefinisi. Oke, dia sehingga kita hanya perlu melimitkan si tak hingganya saja. Ini X, ini E pangkat min X dx. Ini tinggal dilimitkan. Oke, integral 0 sampai A. Terus X, E pangkat min X dx. Oke. Nah, terus ini aku tulis kayak gini ya. Min X per E pangkat X. Terus dikurangi 1 per E pangkat X ya. Nah, terus tunggu. X per E pangkat X. Kalau X-nya 0. Oke, kalau X-nya 0, dia kira-kira 0 ya. Terus kalau X-nya dia pasti bernilai positif 1. Terus kalau dia menuju tak hingga, E pangkat X cenderung lebih cepat besar. Oke, seharusnya luasannya berbentuk seperti ini. Sehingga luasannya seharusnya positif ya. Oke, semoga mendapatkan hasil yang sesuai. Oke, limit A menuju tak hingga. Jadi ini minus X per E pangkat X dikurangi 1 per E pangkat X. Dari 0 sampai A. Nah, di sini kita punya bentuk seperti ini. Yaitu adalah
Kalau A-nya disubstitusi, berarti di sini dapat min A per E pangkat A dikurangi 1 per E pangkat A. Nah, ini jelas nilainya 0 ya. Karena kalau E pangkat A, A-nya makin besar menuju tahingga, maka dia pasti menuju 0. Terus di sini ditambah, kalau kita substitusi kan 0, berarti kan 0 per E pangkat 0 itu 0. Terus 1 per E pangkat X itu 1. Nah, di sini 1. Terus di sini kita tinggal cari yang belum, ini 0, terus ini 1. Berarti 1 ditambah limit yang belum jelas itu si ini. Minus ya, karena minus A E pangkat A. Ini minus A per E pangkat A. Ada yang tahu nggak? A per E pangkat A, kalau A-nya menuju tahingga nilainya berapa? Oke, di sini kira-kira kalau kalian nyelesain pakai apa di sini? Pakai L'Hopital ya? Dini limit. Oke, sebenarnya jawabannya langsung 1 boleh, nggak masalah. Oke, kenapa bisa? Karena A per A, E pangkat A, jadi kalau ini diturunkan, terus ini diturunkan, ini nilainya 1 per E pangkat A. Nah, nanti menggunakan L'Hopital dapat segitu dan dilimitkan nanti nilainya 0. Oke, sehingga jawabannya adalah 1. Oke, nah, untuk soal UAS 2017 ini ada yang ditanyakan dulu? Oke, jika tidak, kita lihat solusi resminya. Sama persis, jadi seperti ini. Terus tinggal dilimitkan dan 1 juga. Oke, menggunakan L'Hopital. Nah, di sini aku ada soal latihan yang untuk soal persiapan UTS ya. Di sini menurutku soal-soal yang cukup ideal untuk kalian coba untuk persiapan ujian besok. Ada di sini udah jelas ini. Ini soalnya udah urut kok. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu integral tak tentu. Nomor 4 itu integral tentu tapi menggunakan definisi. Nomor 5 juga integral tentu menggunakan definisi. Nomor 6 juga sama. Nomor 6, kalau kalian perhatikan, itu soal UTS 2017. Nah, jadi khawatirnya dosen itu tidak mengikuti tahun 2018, 19, 20, malah 2017 yang ingin dikeluarkan. Tetapi kemungkinan ini tidak keluar. Oke, kenapa tidak keluar? Karena dosen matematika akan berpikir seperti ini. Soal nomor 6 itu terlalu analisis untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus 2. Karena di kalkulus 2 ada mahasiswa dari non-matematika. Oke, nah sehingga menurut dosen-dosen itu akan terlalu analisis untuk mereka, sehingga tidak cocok. Oke, nah karena tidak cocok, kok sepertinya nomor 6 itu menurutku tidak akan keluar lagi. Oke, tahun 2017 itu agak anomali ya. Oke, terus nomor 7, oke, ini merupakan definisi dari, jadi ini merupakan bentuk deret dari integral tentu. Nah, kalian tinggal mencari ini integral dari apa sih kayak gitu. Oke, nomor 7 itu kalian tinggal mencari itu integral dari apa. Oke, nomor 8 itu mungkin keluar karena itu soal tahun lalu yang tidak jadi diajukan. Jadi tahun lalu itu ini diajukan, namun ditolak sama beberapa dosen karena disangka terlalu sulit. Nah, sehingga soal UTS tahun lalu itu sulit. Sebenarnya soal UTS tahun lalu itu sulit-sulit ya, karena soal yang diajukan memang sulit-sulit gitu. Dan salah satu soal yang ditolak itu nomor 8. Oke, nomor 9 itu masih ideal, nomor 10, 11 juga ideal. Nah, di sini soal berikutnya, nah di sini akan mulai soal-soal yang nomor 13, 14, 15 itu akan mulai soal-soal integral tak wajar begitu. Jadi soal ini udah urut ya. Kalian kalau bisa jawab ini, itu kalian dijamin bisa jawab UAS. Oke, selain soal nomor 3 ada yang di-request lagi untuk dibahas? Dua A boleh nggak, Kak? Oke, 2A. Oke, 2A ini
Oke, kamu udah ngelihat yang request 2A, udah ngelihat soal apa tuh namanya? Tutorial minggu lalu nggak? Jadi Eh, jadi kita akan menggunakan ide tutorial minggu lalu. Oh ya, tapi ini digabung ya. Hmm. 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 Oke, benar. Oke, kita jawab. Selain nomor 2, nomor di atasnya, nomor 1 aman? Sebelum ke nomor 2, kita cek nomor 1 aman. Oke, kita anggap aman karena waktu juga terbatas. Nomor 2, pilih A atau B. Tadi milih A ya. Oke, kita pilih A, terus nomor 3. Oke, nomor 4 nanti sepertinya tidak cukup waktunya. Jadi kita jawab soal nomor 2 dan nomor 3. Oke, jadi di sini fungsi-fungsi yang akan menggunakan definisi sebenarnya sudah aku bahas di tutorial sebelumnya. Jadi fungsi yang akan keluar itu yang ini ya. Jadi bentuk pangkat. Jadi ini bentuk paling mudah, polinomial. Terus polinomialnya itu pangkatnya tinggi. Terus bentuk eksponen. Terus bentuk akar. Dan yang berikutnya adalah bentuk seper X kuadrat, itu mungkin. Terus bentuk pecah, seperti ini. Jadi ada segini aja kemungkinannya, gitu. Bisa aja digabung. Contohnya ini sama ini. Jadi tentukan integral dari 01 E pangkat X tambah akar X dx. Bisa kayak gitu. Jadi tinggal digabung-gabung saja. Oke, nah kita lihat ide nomor 3 di sini. Nomor 3, dia mengambil partisi. Oke, I per N. Jadi XI-nya itu manggil. Oke, ini nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Nomor 3. Oke, ini. Oke, nomor 2. Oke, nomor 3 juga sama. Ngambil delta X-nya. Jadi nanti delta X-nya itu seper N. Delta XI. Oke. Jadi ini seper N. Terus kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, ini seper N juga. Nah, di sini kita bisa pilih. Oke, ini itu delta XI-nya itu seper N. Ini juga delta XI-nya seper N. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa delta XI yang diambil pasti seper N. Oke. Di sini sebelum aku nanya, ini Pak Kak Wawan perlu ngeklaim nggak? Kalian perlu ngejelasin bahwa E pangkat 2X tambah X itu kontinu pada interval 0,1? Atau tidak perlu? Oke, kalau di kelas beberapa kelas itu perlu ya. Nah, di sini penulisan secara lengkapnya ya, yang waktu ini kurang lengkap. Oke, diperhatikan. Oke, di sini bukan diperhatikan karena E pangkat 2X tambah X itu kontinu pada interval tertutup 0,1, maka integral dari 0,1 E pangkat 2X tambah X dx ini ada. Gitu. Oke, selanjutnya dipilih. Selanjutnya misalkan, oke, jangan misalkan fx itu sama dengan E pangkat 2X tambah X. Oke, dipilih XI-nya itu sama dengan I per N. Dan untuk I, I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya. Sampai N. Oke, I-nya mulainya dari 0 ya. Karena kan dia harus, jadi kalau dimasukkan 0 harus bernilai ujung kirinya. Terus kalau dimasukkan N harus ujung kanannya. Kayak gitu syaratnya.
syarat partisinya ya. Partisi itu berhingga. Oke. Dipilih XI itu sama dengan N untuk I sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga, jadi kita punya kurva nih. Misalkan E pangkat 2X tambah X itu kurvanya kayak gini. Oke. Nah, ini 1. Gitu. Jadi kalau digambar, ini 1, ini 0. Terus kita partisi sebanyak N. Jadi kan ini 0 per N, terus ini 1/N, ini 2 per N, ini 3 per N, dan seterusnya. Sampai 1 itu dapat dinyatakan sebagai N per N. Nah, sehingga didapat delta XI itu sama dengan XI plus 1 min XI. Ini 1/N ya. Oke. Oke. Nah, akibatnya didapat integral dari 0 sampai 1 E pangkat 2X tambah X dx itu sama dengan. Nah, ini sigma. Oke, di sini ada limit. Sebenarnya kan SPF ya. Jadi kalau kalian lihat, tunggu bentar. Jadi rumusnya itu sebenarnya mirip kayak nomor ini. Mana ya? Jadi kan seharusnya ada yang ini ya. Ada SPF-nya menuju 0. Oke, tapi kita gunakan langsung bentuk yang di sininya. Oke, di ini limit N menuju tak hingga, K-nya mulai 1. Di sini aku pakai I bukan K, sehingga ini nilainya adalah limit N menuju tak hingga, sigma, oke, I sama dengan 1 hingga N, terus Fxi kali delta Xi kayak gitu. Oke, sama dengan limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 hingga N. Oke, sebenarnya Xi star ya di sini. Dalam hal ini Xi star itu sama dengan Xi dipilihnya. Oke. Nah, ada yang tahu Fxi-nya berapa? Xi-nya itu 1/N. Fx-nya itu E pangkat 2X tambah X. Oke, ada yang tahu Fxi-nya berapa? Ayo dicoba. Fx-nya udah tahu, Xi-nya udah tahu, bukankah tinggal disubstitusi aja? Yaitu E pangkat 2 dikali I per N. Kenapa I per N? Karena Fxi itu artinya E pangkat 2Xi ditambah Xi. Nah, Xi-nya itu kan I per N, berarti 2 dikali I per N. Nah, terus nih, ditambah dengan I per N, begitu. Nah, ini selanjutnya kita kalikan dia dengan delta Xi. Delta Xi-nya 1/N. Limit N menuju tak hingga. Oke. Nah, di sini muncul, yaitu adalah E sigma I sama dengan 1 hingga N. E pangkat 2 I per N. Oke, dikali per N, ditambah I per N kuadrat. Oke, nah kita coba uraikan bentuk ini dulu, biar gampang. Oke, di sini kita lihat, oke, N-nya boleh dikeluarkan, jadi limit N-nya menuju tak hingga, terus 1/N, jadi 1/N-nya ini boleh dikeluarkan, terus I-nya itu berjalan dari 1, berarti E pangkat 2 per N, tambah E pangkat, kalau I-nya diganti 2 jadi 4 per N, tambah E pangkat, kalau diganti 3 jadi 6 per N, tambah seterusnya. Sampai tambah E pangkat 2N per N. Oke, terus ditambah 1/N kuadrat. Nah, kalau yang deret ini, I-nya kan mulai dari 1 ya, berarti kalau I-nya diganti 1 jadi 1, kalau I-nya diganti 2 dari 2, kalau diganti 3 jadi 3, dan seterusnya sampai diganti N. Begitu. Oke. Nah,
pertanyaannya adalah, ada yang tahu nggak ini deret apa? E pangkat 2 per N, E pangkat 4 per N, E pangkat 6 per N. Yuk. Oke, deret geometri. Berarti ini limitnya masih. Terus N-nya menuju tak hingga. Oke, deret geometri rumusnya apa? Jumlahannya. Suku pertama dikali rasionya dipangkatkan N. Oke, ada yang tahu rasionya berapa? E pangkat 2 per N, Kak. Oke, E pangkat. Oke, jadi cara nyari rasio adalah UN plus 1 per UN. Jadi ini bagi ini bagi ini, dan seterusnya. Kalau itu konstan, kan deret geometri ya. Dan rupanya rasionya itu konstannya itu adalah 2 per N. Oke, ini 2 per N. Oke, kan dipangkatkan N lagi ya. Kan rasio pangkat N min 1. Karena sukunya ada sebanyak N ya. Nah, berarti setelah dipangkatkan N, dia jadi E pangkat 2 saja. Terus dikurangi 1 dibagi dengan rasionya E pangkat 2 per N dikurangi 1. Oke, terus oke, berikutnya diapakan lagi ya? Oke, berarti kita tinggal nyari ini. Oke, 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah N, itu nilainya berapa? N plus 1 per 2. N kali N plus 1 per 2. Nah, ini kan bentuknya N kuadrat plus N ya. Nah, kalau dibagi N kuadrat, terus N-nya dilimitkan, itu nilainya 1. Nah, sehingga kita tahu ini nilainya nanti setengah dia. Itu. Oke, bisa dipahami itu setengah dulu? Oke, sehingga ini E pangkat 2 dikurangi 1, terus limit N menuju tak hingga dari E pangkat 2 per N dibagi dengan seper N, kok ada seper N ya? N dikali E pangkat 2 per N dikurangi 1 ditambah dengan di sini setengah. Oke, ini dikurung. Oke, nah kira-kira yang masih bermasalah kan yang ini. Oke, ada yang punya ide kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa diubah ke X dulu, Kak. Apa? X sama dengan seper N. Oke, X sama dengan seper N. Di sini misal X itu sama dengan seper N. Jadi dapat. Oke, di sini aku nulisnya kayak gini aja. Di mana ya? Di sini aja dah. Oke, misal X itu sama dengan seper N. Nah, di sini tetap E pangkat 2 kurang satunya tetap. Terus, nah kalau N-nya menuju tak hingga, X-nya menuju berapa? 0, Kak. 0-nya positif ya. Oke, sebenarnya nggak masalah sih kalian nulis 0. Aku kebiasaan aja. Oke, terus di sini E pangkat 2X, terus dibagi dengan, oke, karena seper N itu X, berarti X-nya itu di sini, terus E pangkat 2X min 1. Oke, terus apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan berikutnya? Itu bisa dipisah dulu, Kak, yang E pangkat 2X. Oh, menggunakan aturan perkalian. Iya, ha. Oke, setidaknya jelas ya maksudnya. Jadi kita punya aturan juga, di kalau limit F ada dan limit G itu ada, maka limit F kali G itu sama dengan limit F kali limit G. Jadi boleh dipecah limitnya jika ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga hal-hal yang lebih efektif apabila kalian bekerja. Karena kalau kalian langsung L'Hopital, itu akan tidak bagus, tidak efektif sih.
Oke. Menuju 0 positif dari, tunggu dulu. Oh, di sini salah ya aku. Di sini seharusnya X, terus di sini E pangkat 2X. Oke, kayak gini. Terus ini E kuadrat. Oke, ini tambah setengahnya kok hilang. Di sini tambah setengah. Oke, terus yang ini bagaimana caranya? Nyari. Bisa L'Hopital, Kak. Nah, L'Hopital. Oke, pertanyaannya kenapa nggak tadi aja di L'Hopital langsung? Karena buat turunannya agak ribet. Oke, buat turunannya dari ribet. Emang kamu yakin ini ada? Yakin ada? Kan syaratnya fungsi F, fungsi G ada dulu ya, limitnya maksudnya. Oke, sebenarnya kamu bisa kerjakan dulu, terus kalau misalnya dia tidak ada, baru kamu berpikir cara lain. Jadi selama yang penting kamu kerjakan dulu, terus di tengah-tengah rupanya ada dia, itu nggak masalah juga. Yang penting ada nanti. Yang penting nanti yang penting kamu bisa menunjukkan bahwa itu ada. Nah, dengan menggunakan L'Hopital, ini boleh dilakukan karena memenuhi syarat L'Hopital. Ini 1 per E pangkat 2X ya, dikali 2. X-nya menuju 0, positif. Oke. Terus ini langsung disubstitusi. X-nya 0, itu 1. Oke, 1 nggak perlu ditulis, tadi tambah setengah. Oke, nilainya ini berapa kalau dilimitkan? Ini berapa yang aku kasih tanda tanya? X-nya menuju 0. Oke, berarti E pangkat 2X kan menuju 1 ya. Berarti dia setengah. Berarti E pangkat 2 dikurangi 1 per 2 tambah setengah. Seperti itu. Oke, terus kita coba menggunakan cara biasa. Menggunakan teorema fundamental, ini setengah E pangkat 2X tambah setengah X kuadrat. Oke, ini 0, ini 1. Dan setelah dicek, rupanya adalah E pangkat 2 dikurangi 1 per 2 ditambah setengah. Oh, rupanya sama. Berarti kalian bisa yakin bahwa jawaban kalian itu benar. Oke, ada yang ditanya dulu. Berarti kalau ada hint di soal itu nggak harus dipakai ya, Kak? Apa? Kan di soalnya itu ada hintnya itu, berarti itu nggak wajib dipakai gitu. Ih, masuk di soal ada hint. Iya, ada hintnya di bawahnya. Saya Oh, ingat kok itu. hintnya itu pakai yang ini maksudnya. Iya, maksudnya. Oh, itu buat yang bawah. Ya, Oh, bukan yang atas. Yang Coba aja bawah Pit, mah. pakai yang itu. Kali-kali malah mempersusah hidup. Iya, kayaknya kamu akan mempersusah hidup sih kalau pakai hintnya itu. makanya kok jadi nggak ada polanya. Oh ya, kalian nanti ingat-ingat ya. Jadi nanti kalian ingat ini. Jadi kalian ingat, oh kalau dia bentuknya linier, nyarinya seper n gitu. XI-nya I per n. Delta X-nya di sini delta X-nya nanti seper n gitu. Karena beda-beda. Oke, kalau bentuknya pangkat 3 juga I per n rupanya. Kalau dia bentuknya eksponen juga I per n gitu. Cuman kalian bisa ngedit dengan menambahkan konstan, karena di bawahnya ini min 1 ya, bukan 0. Jadi biar lebih mudah aja. Terus delta XI-nya per n. Oh, juga sama. Nah, di sini yang berbeda. Nah, jadi kalau fungsinya pangkat, fungsinya eksponen, sama. Delta X-nya seper n. Nah, yang berbeda itu di akar. Nah, kalau dia bentuknya akar X, nyarinya itu adalah 4I kuadrat per N kuadrat. Jadi delta X-nya. Kalau bentuknya pangkat 2, oh sama. XI-nya sama, I per N. Cuman XI star-nya yang beda. Jadi XI-nya itu sama dengan seper N, XI star-nya berbeda dia. Jadi nanti di sininya beda. Oke, delta XI-nya berapa? Oh, delta XI-nya masih aman. Seper N dia sama. Terus, nah ini fungsi pecah gampang lah. Fungsi pecah gampang. Oke, yang belum ada di sini fungsi trigonometri, cuman menurutku sepertinya fungsi trigonometri tidak akan keluar untuk definisi. Nah, kalian nanti ingat-ingat aja yang udah ada di
PPT-nya ini. PPT-nya lengkap kok. Tinggal sat gunakan. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 mau dibahas atau di skip aja karena udah jam? Mau dibahas atau di skip? Ini aku ngikut ya. Yang ngajuin yang tadi nanya, Orlando mau di skip atau dibahas aja? Saya tergantung yang lain mas, karena saya penumpang gelap. Oh gitu ya. Ada penumpang gelap di sini. Oke, kita bahas saja ya. Karena menurutku ini sulit. Karena Orlando yang nanya. Oke, karena kalau dia bisa sepertinya nggak akan nanya. Oke, sin 2x cos kuadrat x terus 1 min sin x. Nah, coba substitusi sih itu mas, 1 kurang sin sama dengan y kuadrat. Tapi mau tahu apa ada cara yang lebih manusiawi daripada itu? Oke, kita coba sederhanakan 0 sampai pi per 4. Terus sin 2x per cos kuadrat x dikali akar 1 min sin x dx. 0 sampai pi per 4. Terus di sini kan 2 sin x cos x ya. Di sini 2 sin x cos x dibagi dengan g cos kuadrat x akar 1 min sin x dx. Nah, sama juga 0 sampai pi per 4. Oke, nah di sini semuanya terdefinisi. Ini 2 tan x ya. Oke, akar 1 min sin x. Oke, di sini kita harus berpikir kira-kira bagaimana cara menyederhanakan 1 min sin x-nya. Kemarin sempat nyoba yang itu substitusi y kuadrat sama dengan 1 dikurang sin x. Oke, itu sebenarnya memang benar sih. Terus kamu dapatnya panjang. Ya, pokoknya waktu ngitung apa tuh kayak teorema fundamentalnya males banget. Oke, nah mari kita coba pikirkan ide lain. Ham, 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 ham. Oke, ada yang sudah mengerjakan dan menemu jawabannya? Ini cos X, terus ini akar 1 min sin X dx. Oke, kita akan berpikir bagaimana cara menyederhanakannya. Oh, kayaknya ini sin kuadrat deh. Kalau sin kuadrat gampang ya. Jadi karena kalau di sini sin kuadrat, di sini sin kuadrat kan ini jadi cos X terus akar cos kuadrat X. Nah, karena domainnya 0 sampai pi per 4, maka cos kuadrat X itu sama dengan cos X. Nah, terus ini kan dapat mudah untuk diintegralkan. Karena kita bisa pakai D cos X di sini. Karena kan turunan cos itu sin. Oke, yang lain ada ide? Tidak? Kalau aku akan bakal bertanya kepada dosen, "Pak, apakah ini benar sin X seperti itu?" Karena kalau di sini cos masih ideal. Oh, kita coba misalkan. Oke, kita coba dulu ya. Kita pakai pi per 2 min x itu sama dengan y. Jadi dapat. Oke,
Kamu udah nyoba ini Orlando atau belum? Belum. Belum. Oke, di sini kita dapat dx-nya sama dengan minus dy ya. Oke, ini bisa dipahami bahwa dx itu sama min dy. Kan kalau diturunkan kedua ruas, ini hasilnya min dx sama dengan dy. Sehingga dx-nya sama dengan min dy. Oke, pertanyaanku adalah kalau x-nya itu oke. Kalau x-nya 0, y-nya jadi berapa? Oke, batas bawahnya kan x-nya mula-mula 0. Kita ingin merubah batasnya dalam y. Berarti ini pi per 2. Terus ini pi per 4. Oke? Nah, selanjutnya kita coba merubah ini. 2 sin x. Sin x itu menjadi sin pi per 2 min y. Oke, sedangkan ini menjadi cos pi per 2 min y. Oke? Nah, selanjutnya ini akar 1 min sin pi per 2 min y. dx-nya itu jadi minus dy. Minus dy. Oke? Nah, selanjutnya kita coba sederhanakan. Minus integral. Oke, karena ada minus, batas integralnya bisa kita balik. Yaitu dari pi per 2 sampai pi per 4 sampai pi per 2. Nah, sin pi per 2 min y, ada yang tahu bentuknya jadi apa? Jadi cos aja. Cos y ya. Nah, terus dibagi, di bawahnya jadi apa? Cos pi per 2 min y jadi sin y. Sin toh. Oke, 1 min sin pi per 2 min y. 1 min cos akar. Ya kan? Oke, 1 min cos y. Ini dy. Oke, kira-kira ini sama ini bisa ditambah nggak sih? Wah, tidak ya. Tunggu bentar. Padahal aku mengira akan. Oke, karena di sini sebenarnya bisa diubah ya. Oke, cos. Jadi ini pi per 4 sampai pi per 2. Oke, kita misalkan y itu sama dengan 2u. Y sama dengan 2u. Nah, kenapa 2u? Agar di sini memunculkan cos 2u. Nah, nanti kita punya identitas istimewa di sana. Kalau y sama dengan 2u, maka dy sama dengan 2du. Nah, maka ini integralnya pun berubah. Kalau y-nya sama dengan pi per 4, maka ini jadinya pi per 8. Terus ini jadinya pi per 4. Oke, 2 cos y itu menjadi 2 cos 2u dibagi dengan sin 2u, terus diakarkan 1 kurangi cos 2u du. Nah, ini ada angka 2-nya, berarti di sini jadi 4. Oke. Nah, terus identitas yang paling kelihatan yaitu yang ini. Oke, ada yang tahu identitasnya berapa? Diputar-putar 1 dikurang 1 dikurangi 1 min 2 min. Nah, sin ya 2 sin kuadrat kuadrat. u kan? Oke. XU maksudnya. Nah, jadinya nanti hasilnya adalah 2 sin kuadrat u. Nah, muncullah kuadrat. Sin 2u, terus akar 2 sin u du. Oke, kalian tinggal selesaikan ini. Oke, Alhamdulillah. sebenarnya tidak begitu membantu ya. Aku juga bingung. Ini bisa diapakan lagi? 2 sin u cos u. Oke. Nanti coba aku pikirkan lagi. Nanti aku lampirkan di Google Drive ya. Karena sudah jam juga.
Oke, sebelum diakhiri ada yang ditanyakan dulu? Sepertinya kalau aku ujian tahun lalu sepertinya aku tidak akan mendapat nilai A ya. Karena ini aja aku tidak bisa. Oke, Bisa ada mas yang kalau pakai metode satunya yang y kuadrat itu. Oke, Satu. mungkin ya. Atau enggak? Kalau aku sih tak skip nomor 3. Biasanya berapa poin sih? 15 ya. Oke, masih mungkin untuk mendapatkan nilai Bukan salah hitung 85. mas tapi pakai yang satunya. Oke, ini karena nilainya 15 masih mungkin dapat 85 dan masih mungkin mendapatkan nilai A sih. Oke, mungkin aku dapat A. Karena nilai ujian UTS-ku waktu 2 tahun lalu waktu aku ambil kalkulus 2 itu 90 sekian. UT kalkulus 1 juga sama gitu. Jadi seharusnya bisa lah. Oke, kalkulus itu mudah ya. Jadi kalian hanya perlu paham beberapa metode yang ada seperti tadi kan. Kalau integralnya menggunakan definisi, paling kalian bisa paham bahwa dosen itu akan mengeluarkan ya polinomial, kalau nggak bentuk akar, terus bentuk seper, terus bentuk Euler, kayak gitu aja. Jadi nggak mungkin yang aneh-aneh. Terus kalian tinggal ingat-ingat aja XI sama delta XI-nya berapa dipilih, dan XI star-nya. Oke, sekian dari aku. Mungkin kita bertemu lagi setelah UTS ya. Nanti aku upload ini di Google Drive secepatnya. Oke, sampai bertemu setelah UTS. Semoga kalian sukses besok. Terima kasih Oke. banyak Kak. Sama-sama. Banyak, Kak. Kalian udah boleh meninggalkan Zoom meeting ya. Oke, terima kasih Mas Adi. Sama-sama. Berarti ini nggak ada absen ya Kak? Absennya ada. Tadi kan aku udah kirim ya. Tunggu dulu. Di chat ya. Udah aku kirim ulang. Oh yang ini ya, 22 kal 2 itu. Ya, ya. Oke, makasih Kak. Izin live dulu. Sama-sama. Ya.